Salam The 1 Minute of Law Studies, berjumpa lagi di kanal ini untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum acara perdata. Rekan-rekan sekalian, pembahasan hukum acara perdata kita sudah sampai pada tahap jawaban tergugat, di mana dalam jawaban tergugat ada setidak-tidaknya 4 kemungkinan yang akan disampaikan oleh tergugat, yaitu pengakuan, bantahan, eksepsi, dan atau gugatan rekonvensi. Keempat-empatnya bisa ada di dalam satu jawaban tergugat, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, atau hanya beberapa di antaranya. Nah, pada episode sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana penyampaian jawaban oleh tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kita coba lanjutkan sedikit pembahasan kita pada episode ini dengan mengurai ya secara lebih lengkap terkait dengan eksepsi ya yang bisa diajukan tergugat dalam jawabannya. Di samping itu akan kita bahas sedikit juga terkait dengan replik dan duplik sebagai kelanjutan dari agenda sidang pembacaan jawaban oleh tergugat tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk merefresh kembali tahapan persidangan perdata, sidang pertama dihadiri oleh para pihak. Lalu setelah sidang pertama tersebut, para pihak menempuh proses mediasi di hadapan mediator yang dipilih oleh para pihak atau ditetapkan atau ditunjuk oleh ketua majelis jika para pihak tidak sepakat menunjuk salah satu mediator di antara mereka, atau para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menentukan mediator dalam perkara mereka. Nah, setelah proses mediasi tersebut, kita anggap misalnya mediasinya gagal, maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, di mana dalam pembacaan gugatan tersebut ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan. Kemungkinan yang kedua, penggugat mengajukan perubahan gugatan, ya, mengajukan perubahan gugatan, bukan meminta perubahan gugatan. Jadi mengajukan perubahan gugatan yang selanjutnya akan dinilai oleh majelis hakim apakah perubahan tersebut beralasan hukum atau tidak, karenanya diterima atau ditolak. Lalu kemungkinan ketiga adalah penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Nah, setelah pembacaan gugatan tersebut dianggap misalnya perkara ini lanjut, maka tergugat memiliki hak untuk mengajukan jawaban. Jawaban tergugat, seperti yang kami jelaskan tadi di awal, dapat mencakup 4 hal ya. Pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah bantahan, yang ketiga adalah eksepsi, dan yang keempat adalah gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Nah, setelah penyampaian jawaban tersebut, ada agenda selanjutnya masih dalam rangkaian tahap jawab-menjawab, yaitu replik. Replik itu adalah tanggapan balik dari penggugat terhadap jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Nah, replik ini menanggapi pengakuan, menanggapi bantahan, menanggapi eksepsi jika ada, dan menanggapi gugatan rekonvensi jika tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, dalam hal tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, maka mengajukan jawaban rekonvensi. Jadi boleh jadi penggugat asal ya menyampaikan replik sekaligus jawaban terhadap rekonvensi jika tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi. Artinya ada 2 forum nih, ada forum konvensi dan ada forum rekonvensi. Selanjutnya setelah itu ada tahapan duplik ya, di mana tahapan duplik ini adalah tahapan tergugat menyampaikan tanggapan balik sekali lagi terhadap replik dari penggugat. Jadi pada dasarnya kawan-kawan sekalian, ada 2 kesempatan bagi masing-masing pihak dalam mengajukan dalil. Yang pertama untuk penggugat, yaitu mengajukan gugatan dan replik, sementara tergugat mengajukan jawaban dan duplik. Nah, dalam duplik ini tergugat menanggapi poin-poin yang disampaikan penggugat dalam repliknya. Kalau
tergugat dalam jawaban pertama tadi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam tahap duplik dia sebagai penggugat rekonvensi dapat sekaligus menyampaikan replik rekonvensi yang menjawab jawaban rekonvensi dari penggugat asal atau tergugat dalam rekonvensi. Nah, setelah tahapan duplik ini, penggugat pada dasarnya masih punya hak untuk menyampaikan jawaban terakhir dalam forum rekonvensi, yaitu duplik rekonvensi. Setelah tahapan duplik pertama dan atau replik rekonvensi dari tergugat asal atau penggugat rekonvensi disampaikan, maka dalam tahap duplik rekonvensi ini, penggugat semula atau tergugat dalam rekonvensi boleh atau berhak menyampaikan duplik rekonvensi khusus untuk menanggapi poin-poin replik rekonvensi dari tergugat asal atau penggugat dalam rekonvensi. Nah, itu tahapan jawab-menjawab dalam persidangan perdata, baik perkara dalam forum konvensi maupun rekonvensi jika tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik tentang eksepsi. Sebenarnya kemarin sudah pernah kita bahas ya, sedikit tentang eksepsi. Jadi eksepsi itu kalau melihat dari pengertian dasarnya, dia merupakan bantahan atau sangkalan tergugat terhadap gugatan penggugat, namun tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Kita contohkan materi pokok perkara adalah jual beli motor secara kredit. Jadi objek perjanjiannya adalah jual beli. Ya. Apa yang diperjualbelikan adalah motor di antara penggugat dan tergugat. Kalau tergugat mengajukan eksepsi, tergugat tidak membantah dalil-dalil terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, tidak membantah terkait dengan nilainya, tetapi membantah mungkin ya terkait dengan apakah penggugat memiliki standing misalnya, apakah penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Nah, itu gambaran awal terkait dengan eksepsi. Jadi eksepsi pada dasarnya adalah tangkisan atau sangkalan tergugat terhadap gugatan yang diajukan penggugat mengenai aspek-aspek formil ya, keabsahan pengajuan gugatan tersebut. Lalu eksepsi pada dasarnya terbagi menjadi dua. Ya, jadi dalam perkembangan doktrin, eksepsi itu ternyata bukan cuma berkaitan dengan aspek formil, tetapi juga aspek material. Maka dari itu saat ini yang disepakati ya, menurut ketentuan doktrin, menurut pemikiran yang berkembang saat ini, eksepsi mencakup dua hal. Yang pertama eksepsi prosesual atau eksepsi formil, dan yang kedua adalah eksepsi material. Nah, eksepsi prosesual ini ya, eksepsi yang berkaitan dengan formalitas ya, formalitas gugatan, cara-cara pengajuannya, siapa yang berhak, pengadilan mana yang berwenang, itu eksepsi prosesual. Nah, eksepsi prosesual atau eksepsi formil terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksepsi prosesual terkait dengan kewenangan mengadili, dan eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili. Nah, yang terkait dengan kewenangan mengadili ini ada dua. Ada kewenangan absolut, ya, eksepsi terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, dan eksepsi terkait dengan kewenangan relatif pengadilan. Nah, eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang diajukan tergugat yang pada pokoknya meminta agar pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain. Sementara eksepsi kewenangan relatif berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan. Jadi tergugat merasa bahwa seharusnya gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri B misalnya, atau ke pengadilan agama B misalnya. Sementara penggugat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan negeri A atau ke pengadilan agama A. Kenapa tergugat mengajukan eksepsi relatif? Karena menurut penggugat seharusnya
gugatan tersebut diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, kalau dalam pasal 118 HIR disebutkan bahwa gugatan terhadap tergugat diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal tergugat atau salah satu dari tergugat jika tergugat tersebut lebih dari satu orang. Acuan kewenangan relatif juga dapat didasarkan pada letak dari objek perkara. Kalau tadi aktor sekutor forum rei, kalau ini aktor sekutor forum rei, diajukan ke pengadilan yang mewilayahi objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa jika objek sengketa tersebut lebih dari satu. Jadi misalnya tanahnya ada di Jakarta Selatan, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek waris atau tanah waris bagi para pihak yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan jika objeknya berada di Jakarta Selatan. Nah, selain eksepsi prosesual, mohon maaf, setelah eksepsi prosesual tadi adalah ada dua ya, eksepsi kewenangan mengadili dan di luar kewenangan mengadili. Nah, bagaimana eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili? Eksepsi prosesual di luar kewenangan mengadili adalah eksepsi yang tidak terkait dengan kewenangan mengadili, namun mempermasalahkan formalitas gugatan. Apa sih yang dimaksud dengan formalitas gugatan? Formalitas gugatan itu sebenarnya lebih ke syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pengajuan gugatan. Nah, apa aja syaratnya? Yang pertama, yang mengajukan gugatan haruslah yang berhak mengajukan gugatan itu. Makanya dalam eksepsi prosesual tersebut ada yang disebut dengan eksepsi Hemis Unwhodanikheid. Jadi eksepsi terhadap penggugat karena tergugat menganggap penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan. Misalnya dalam perkara jual beli tadi, ternyata yang mengajukan gugatan pelanggaran perjanjian jual beli bukan penjual, tetapi saudara kandung dari penjual dan juga tidak didasarkan pada kuasa insidentil. Nah, dia mengajukan eksepsi Hemis Unwhodanikheid. Nah, untuk nama ya, nama dari setiap jenis eksepsi tersebut akan silakan nanti lihat di deskripsi ya, akan kita paparkan, akan kita sampaikan secara jelas sehingga rekan-rekan bisa melihat redaksional yang tepat seperti apa. Selain eksepsi Hemis Unwhodanikheid, ada juga eksepsi prosesual lain non kewenangan mengadili. Yang saya lupa menyampaikan itu ada di buku saya Hukum Acara Perdata pada halaman 369 sampai 416. Nah, di samping eksepsi Hemis Unwhodanikheid ya, ada beberapa eksepsi lain terkait dengan eksepsi formil di luar kewenangan mengadili. Berikutnya adalah eksepsi surat gugatan penggugat tidak sah. Jadi eksepsi ini mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan penggugat secara umum. Ya. Jadi misalnya gini, dia mempermasalahkan tanda tangan penggugat dalam surat gugatan tersebut. Tergugat meyakini bahwa tanda tangan dalam surat gugatan tersebut bukan tanda tangan penggugat, tetapi tanda tangan orang lain. Nah, ini salah satu hal yang bisa dipermasalahkan dalam surat gugatan penggugat tidak sah. Kemudian eksepsi berikutnya adalah eksepsi yang menganggap surat kuasa dari pihak penggugat itu tidak sah, baik surat kuasa khusus ya kepada advokat atau surat kuasa insidentil kepada kerabat dari penggugat yang menerima kuasa insidentil tersebut. Tergugat mempermasalahkan keabsahan surat kuasa ini. Misalnya, tergugat menganggap bahwa surat kuasa itu tidak sah karena tidak ada tanda tangan pemberi kuasa. Atau misalnya, surat kuasa tersebut tidak menunjuk pengadilan tertentu. Atau surat kuasa khusus tersebut tidak merinci perbuatan hukum apa yang dikuasakan.
Misalnya tidak merinci mengajukan gugatan, tidak merinci terkait dengan mengajukan alat bukti dan sebagainya. Kemudian untuk kuasa insidentil misalnya misalkan, oh kuasa insidentilnya tidak sah karena tidak ada izin dari ketua pengadilan. Oh kuasa insidentilnya ini tidak sah karena penerima kuasa bukan kerabat dekat dari penggugat atau pemberi kuasa. Nah, ini bentuk-bentuk atau apa ya, hal-hal yang bisa terjadi dalam eksepsi surat kuasa tidak sah. Kemudian eksepsi error in persona. Jadi eksepsi error in persona adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena gugatan penggugat dianggap mengandung cacat pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam gugatan tersebut. Jadi misalnya gini, gugatan jual beli, gugatan pelanggaran perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Penggugat anggap misalnya penggugat adalah si A, sementara pembeli si B. Tetapi ternyata penjual salah mengidentifikasi, penjual menggugat si C. Si C ini ternyata saudara kembar dari si B. Nah, karena si C yang digugat, ya, kemudian si C mengajukan eksepsi. Oh, penggugat salah gugat orang, saya bukan pembeli barang dalam perjanjian yang dipersoalkan oleh penggugat, tetapi saudara kandung saya, karena kami adalah saudara kembar. Penggugat salah mengidentifikasi. Nah, itu salah satu dari eksepsi error in persona. Kemudian yang tadi termasuk juga hamis anhudanik ini dapat dikategorikan sebagai turunan dari eksepsi error in persona. Lalu eksepsi plurium litis konsorsium. Jadi eksepsi tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menggugat semua kepentingan hukum dengan gugatan tersebut. Jadi misalnya gini, terjadi perjanjian jual beli satu unit mobil mewah seharga 1 miliar antara penggugat dengan suami istri misalnya. Jadi pembelinya nih 2 orang, suami dan istri. Penjualnya si A, pembelinya adalah si B dan si C. Mereka si B dan si C secara bersama-sama ya membeli mobil tersebut. Karena suami istri, maka mereka berdua membeli mobil tersebut. Masing-masing suami dari suami dan istri tersebut menyerahkan uang. Suami misalnya karena harga jualnya 1 miliar, suami menyerahkan 600 juta, istri menyerahkan 400 juta. Nah, kemudian yang bertanda tangan dalam perjanjian jual beli tersebut adalah suami dan istri serta penjual. Jadi ada 3 pihak yang bertanda tangan. Penjual 1 orang, pembelinya 2 orang. Kemudian terjadi masalah dalam perjanjian jual beli tersebut. Lalu penggugat mengajukan gugatan wan prestasi ya ke pengadilan negeri dengan menarik si suami ya, si B sebagai tergugat. Nah, si B merasa keberatan karena yang digugat hanya dirinya, sementara istrinya yang juga ikut terlibat dalam perjanjian tersebut tidak ikut digugat. Tergugat menganggap bahwa gugatan penggugat ini kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu kemudian ada eksepsi ex juri terti, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai tergugat. Ini bentuk lain dari plurium litis konsorsium sebenarnya. Jadi misalnya dalam sengketa tanah. Jadi dalam sengketa tanah, ada sengketa kepemilikan tanah antara si A dan si B. Jadi menurut si A, sengketa tanah ini tanah yang diklaim milik si B sebagai tergugat itu tidak benar. Itu seharusnya milik si A karena si A punya segel misalnya dan akta jual beli yang dilakukan pada tahun 1960. Sementara menurut si A, tanah yang dimiliki oleh si B ini didasarkan pada akta jual beli yang terbit yang dilakukan kemudian, misalnya dilakukan pada tahun 1990 dan telah terbit sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dalam jawabannya si tergugat menyatakan bahwa
gugatan penggugat ini cacat formil karena dia tidak menarik notaris dan Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat dalam perkara ini, karena menurut tergugat, notaris dan Badan Pertanahan Nasional tersebut punya andil dari terbitnya sertifikat tanah atas nama si B. Nah, jadi ada pihak ketiga yang menurut tergugat seharusnya ditarik namun tidak ditarik oleh penggugat dalam gugatannya. Kemudian ada eksepsi yang terkenal ini yang sering kita dengar, eksepsi nebis in idem atau rei judicati. Jadi eksepsi ini adalah eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat pada dasarnya telah diputus materi pokok perkaranya oleh pengadilan. Jadi sudah diputus secara positif ya. Putusan positif itu ada yang mengabulkan atau menolak gugatan penggugat karena materi pokok perkara sudah diadili. Tetapi kalau putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka itu putusan negatif yang tidak melekat nebis in idem di dalamnya. Kemudian eksepsi obscur libel. Jadi eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas. Jadi gugatan penggugat itu dianggap tidak jelas, antara posita dan petitum itu tidak nyambung. Misalnya, di posita dia mendalilkan bahwa antara A dan B ada perjanjian sewa menyewa 1 unit rumah kantor di Jakarta Selatan. Kemudian di dalam petitumnya penggugat meminta agar pengadilan menghukum tergugat melunasi biaya jual beli rumah kantor di Jakarta Selatan tersebut. Jadi tidak sinkron. Di positanya mendalilkan sewa menyewa, sementara di tuntutannya mendalilkan atau meminta pelunasan jual beli rumah dan kantor. Ini tidak ketemu nih antara posita dan petitum. Ini bisa dipersoalkan oleh tergugat. Bisa jadi juga tergugat mempersoalkan gugatan kabur itu karena penggugat dalam gugatannya tidak merinci kapan, di mana, dan bagaimana perjanjian atau perikatan yang terjadi di antara penggugat dan tergugat. Dia tidak merinci di mana mereka melakukan pembicaraan, kapan mereka mencapai kesepakatan, dalam bentuk apa kesepakatan itu dituangkan. Itu sama sekali tidak dijelaskan, juga tidak menunjuk dengan jelas objek perjanjiannya apa, nominalnya berapa, dan sebagainya. Sehingga menurut tergugat, gugatan penggugat ini cacat formil. Karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu, ya, di dalam buku saya merinci ada beberapa hal ya terkait dengan eksepsi obscur libel yang dirangkum dari beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung. Jadi, beberapa hal yang dapat dipersoalkan atau yang biasa dipersoalkan tergugat dalam eksepsi obscur libel, yang pertama, dasar hukum gugatan tidak jelas. Jadi dasar hukum gugatan ini sebenarnya tidak wajib, ya, bukan menjadi kewajiban pihak, karena sebagaimana telah kami jelaskan dalam beberapa episode yang lalu terkait dengan asas-asas hukum, yang berwenang atau yang wajib untuk menerangkan aspek hukum dari suatu perkara adalah hakimnya, sementara para pihak wajib untuk menjelaskan kronologi atau vetelig gronden, dasar-dasar peristiwa dari suatu gugatan. Namun demikian, dikarenakan sifat gugatan tersebut berkaitan erat dengan aspek hukum, tergugat mungkin saja mempersoalkan gugatan penggugat yang menganggap bahwa gugatan penggugat ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada acuan hukum yang mengatur tentang dasar gugatan tersebut. Misalnya, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam hal pelanggaran kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam jual beli mata uang kripto misalnya. Nah, penggugat meminta tergugat untuk membayar sejumlah kerugian karena dia tidak memenuhi kewajibannya dalam jual beli mata uang kripto tersebut. Akan tetapi, menurut tergugat, ini nggak bisa digugat karena
Misalnya dalam hukum Indonesia belum ada aturan jelas mengenai kripto, sejauh mana kripto itu dapat dijadikan sebagai alat tukar, lalu bagaimana aspek hukum kesepakatan jual beli kripto dan akibat-akibat hukum yang melekat di dalamnya. Bisa jadi tergugat mengajukan hal-hal seperti itu, sehingga salah satu bentuk dari gugatan eksepsi obscure libel adalah dasar gugatan yang tidak jelas. Kemudian dasar peristiwa atau fakta gugatan fatally grounded tidak jelas. Kita bisa lihat misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 250 KPDT 1984 yang pada dasarnya menggariskan bahwa gugatan penggugat kabur dikarenakan posita gugatan tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa penggugat mengklaim memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya. Penggugat pada prosesnya juga tidak menjelaskan siapa nama kedua orang tuanya, serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh secara langsung dari kakeknya atau melalui pewarisan dari orang tuanya. Dengan demikian, gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, ini salah satu bentuk gugatan yang dianggap kabur karena dasar peristiwa tidak jelas. Ini linear dengan yang kami jelaskan bahwa tergugat bisa jadi mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan di mana, kapan, bagaimana, dan dengan cara apa kesepakatan di antara para pihak itu tercapai. Lalu objek sengketa tidak jelas, misalnya dalam gugatan sengketa milik atas tanah, penggugat tidak merinci lokasi tanah, luasnya, keadaannya, serta batas-batas dari tanah tersebut. Ini tidak dijelaskan sama sekali sehingga tergugat bingung. Ini yang digugat oleh penggugat yang mana? Nah, itu dapat diajukan keberatan dalam hal objek sengketa dianggap tidak jelas. Kemudian, kerugian tidak dirinci. Misalnya dalam gugatan non prestasi, benar penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati. Namun demikian, penggugat yang meminta ganti kerugian tidak merinci berapa sih jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat, baik itu kerugian material maupun kerugian imaterial. Lalu posita dan petitum saling bertentangan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya adalah eksepsi material. Jadi yang pertama tadi yang kita bahas adalah eksepsi formil atau processual, yang sekarang adalah eksepsi material. Eksepsi material adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang mempermasalahkan substansi atau materi dari gugatan tersebut. Nah, kalau tadi eksepsi processual mempermasalahkan formalitas atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pengajuan gugatan, maka eksepsi material mempersoalkan substansi atau materi dari gugatan tersebut. Menurut tergugat, apa yang didalilkan, apa yang digugat oleh penggugat itu tidak dapat diperkarakan. Nah, karena itu eksepsi material ini terbagi atas dua jenis. Jadi ada dua tujuan sebenarnya dari eksepsi material. Yang pertama, eksepsi material bertujuan agar pengajuan gugatan penggugat ditunda. Created delay of the action. Jadi eksepsi ini meminta agar pengadilan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena sebenarnya penggugat terlalu cepat mengajukan gugatan itu. Belum saatnya dipersoalkan, belum jatuh tempo suatu perjanjian, belum jatuh tempo suatu kesepakatan atau kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain, tapi sudah digugat oleh penggugat. Nah, ini eksepsi yang berkaitan dengan gugatan yang bersifatnya prematur. Jadi belum berakhir masa perjanjian, belum jatuh tempo pembayaran, tetapi penggugat sudah menggugat tergugat agar tergugat dihukum membayar kewajibannya. Yang kedua adalah eksepsi material yang bertujuan untuk mementahkan gugatan penggugat. Jadi menurut eksepsi ini didasarkan pada pemahaman atau pendapat tergugat bagaimana tergugat bisa memenuhi kewajiban, sementara ada keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan tergugat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya ada keadaan kahar atau keadaan paksa, ya,
atau keadaan paksa, force majeure yang di luar kemampuan atau kehendak dari pihak tergugat. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi, eksepsi material yang bertujuan agar gugatan penggugat ditunda ini masuk dalam rumpuan eksepsi dilatur ya. Eksepsi dilatur disebut juga dengan eksepsi temporalis, yaitu eksepsi yang menganggap bahwa suatu perjanjian tidak boleh digugat atau tidak akan digugat sampai batas waktu tertentu. Sehingga jika penggugat mengajukan gugatan sebelum jatuh tempo, maka seharusnya gugatan penggugat cacat formil dan karenanya tidak dapat diterima. Ini masuk dalam kategori prematur, ya. Lalu yang kedua adalah eksepsi peremptor. Tulisannya peremptoria, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa substansi dalam gugatan tidak dapat diperkarakan karena pokok perkara secara hukum tidak dapat dituntut oleh penggugat. Ada beberapa bentuk eksepsi peremptor ini. Yang pertama adalah eksepsi temporis. Jadi, eksepsi ini diajukan tergugat karena menurut tergugat, apa yang dipersoalkan, apa yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam gugatannya sesungguhnya mencakup hal-hal yang sifatnya yang telah kadaluarsa. Jadi udah tidak bisa digugat kemudian dia menggugat. Jadi eksepsi ini mempermasalahkan batas waktu pengajuan suatu gugatan di pengadilan. Nah, daluarsa dalam hukum perdata merupakan terminologi khas yang dipakai dalam lapangan hukum perjanjian. Daluarsa atau lewat waktu merupakan sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya batas waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, daluarsa ini rekan-rekan sekalian diatur dalam pasal 1946 sampai 1950. Jadi hal-hal yang termasuk dalam kategori daluarsa pada pokoknya sebagai berikut. Lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya, tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya. Pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya. Nah, ada beberapa klasifikasi mengenai daluarsa. Saya sebutkan secara rinci dalam buku ini. Yang pertama di pasal 1967 mengatur tentang gugurnya tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan setelah lewat waktu 30 tahun. Jadi, lewat waktu 30 tahun, tidak ada yang menggugat penguasaan tanah misalnya, atau penguasaan barang oleh tergugat, maka itu dianggap sudah daluarsa. Tidak bisa lagi dituntut oleh penggugat setelah lampaunya waktu 30 tahun. Kemudian di pasal 1968 mengatur tentang tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh yang gugur setelah lewat waktu 1 tahun. Kemudian pasal 1969 mengatur tentang gugurnya tuntutan para dokter dan pengusaha sekolah berasrama setelah lewat waktu 2 tahun. Pasal 1970 mengatur tentang gugurnya para advokat, hak para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 2 tahun. Terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara para pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara tersebut. Kemudian, yang menarik terkait dengan eksepsi daluarsa ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 408K/SIP/1973. Jadi, putusan ini menjadi salah satu acuan dalam menetapkan atau menentukan apakah seseorang dianggap telah melepaskan haknya atau seseorang dianggap telah memperoleh hak karena adanya sikap diam dari orang lain yang seharusnya atau berwenang mengklaim kepemilikan atas objek tersebut. Jadi kaidah hukum dari
putusan ini adalah pada pokoknya seperti ini. Tanah sengketa, ya, tanah sengketa yang dikuasai oleh almarhum dan anak-anaknya yang kemudian didiamkan oleh penggugat, jadi didiamkan oleh penggugat selama lebih dari 30 tahun dipandang sebagai tindakan diam-diam melepaskan haknya atau reverwerking sehingga berlakulah ketentuan mengenai daluarsa. Nah, berikutnya exceptio pacti conventi. Exceptio pacti conventi adalah eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat telah bersepakat atau berjanji tidak akan menggugat objek yang didalilkan dalam gugatannya. Jadi ada kesepakatan sebenarnya. Ada kesepakatan yang mendahului gugatan ini. Jadi pernah ada perjanjian di antara penggugat dan tergugat, kemudian ada masalah, lalu sempat diselesaikan secara musyawarah. Kemudian antara penggugat dan tergugat telah bersepakat, baik secara lisan maupun tertulis, bahwa penggugat tidak akan mempersoalkan lagi hal-hal yang pernah diperjanjikan sebelumnya. Kemudian ternyata penggugat berubah pikiran dan mengajukan gugatan dimaksud ke pengadilan. Tergugat yang merasa keberatan terhadap gugatan tersebut menganggap bahwa penggugat ini tidak konsisten. Seharusnya dia tidak boleh menggugat ini karena dia sendiri sudah berjanji. Dia mendasarkan misalnya pada pasal 1338 bahwa kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang yang wajib dilaksanakan, yang wajib dipatuhi dengan penuh itikat baik. Nah, ini exceptio pacti conventi. Lalu ada exceptio non adimpleti contractus. Misalnya dalam perjanjian jual beli, ini kan perjanjian timbal balik nih. Ada penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti dari nilai atau nilai jual dari barang tersebut. Nah, ini merupakan perjanjian jual balik. Tergugat membantah gugatan penggugat. Tergugat menyatakan gini, bagaimana mungkin saya menyerahkan uang kepada penjual, sementara penjual sendiri tidak pernah menyerahkan barangnya kepada saya. Artinya, exceptio non adimpleti contractus ini diajukan dalam konteks perjanjian timbal balik, bukan kesepakatan sepihak atau bukan perjanjian sepihak. Lalu ada eksepsi impossibility exception, jadi eksepsi terkait dengan ketidakmungkinan suatu perjanjian dilaksanakan karena adanya keadaan kahar atau keadaan paksa, ya, force majeure yang di luar kemampuan atau kehendak dari para pihak, khususnya tergugat. Nah, saya bacakan sedikit. Ketentuan mengenai keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244, 1245, dan 1444 KUH Perdata. Dalam pasal 1244 misalnya disebutkan seperti ini. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, ya, tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Kemudian dalam pasal 1245 dikatakan bahwa tidak ada penggantian biaya kerugian, tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Nah, pasal 1444 juga lebih lanjut mengatur tentang keadaan kahar. Nanti rekan-rekan bisa membaca di pasal 1444 KUH Perdata. Pada pokoknya seperti ini. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang overmah tersebut, ada setidaknya tiga unsur yang harus ada dalam menilai apakah keadaan kahar atau overmah yang didalilkan oleh tergugat itu terbukti atau tidak. Yang pertama, keadaan tersebut merupakan keadaan di luar diri seseorang yang tidak diduga atau diprediksi sebelumnya. Kedua, keadaan tersebut tidak dapat ditolak atau ditiadakan oleh yang bersangkutan, berada di luar kemampuannya. Lalu, keadaan tersebut menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasi secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, tiga unsur ini harus ada sebagai batu uji atau sebagai dasar bagi hakim dalam menilai apakah dalil overmah, dalil force majeure yang dikemukakan oleh tergugat terbukti atau tidak. Lalu selanjutnya adalah ada exceptio domini sebagai contoh dari eksepsi material. Exceptio domini adalah eksepsi yang diajukan tergugat terhadap gugatan penggugat yang berisi bantahan yang menyatakan bahwa
objek objek yang dia gugat atau yang didalilkan oleh penggugat bukanlah milik penggugat, namun pihak lain. Jadi barang tersebut bukan milik penggugat sebenarnya, tetapi milik pihak lain atau milik tergugat. Ya, jadi eksepsi domini ini eksepsi yang khas ya, diajukan dalam gugatan sengketa milik. Ya, dalam sengketa milik ini biasanya tergugat mengajukan eksepsi domini. Dia menyatakan bahwa bagaimana mungkin penggugat dibenarkan mengajukan gugatan ini sementara barang yang digugat adalah barang milik si C misalnya, atau barang milik saya, ini bukan barang milik penggugat. Nah, ini exceptio domini yang dimaksudkan untuk mementahkan isi dari gugatan penggugat. Berikutnya ada exceptio pecuniae non numerate. Exceptio pecuniae non numerate. Eksepsi ini adalah eksepsi yang merupakan tangkisan tergugat untuk menyatakan uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima oleh tergugat. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh penggugat agar tergugat membayar sejumlah uang dimaksud tidak benar. Misalnya gini, penggugat menyatakan bahwa tergugat memperoleh kelebihan pembayaran dari penggugat. Seharusnya yang dibayarkan penggugat kepada tergugat adalah 150 juta. Tetapi menurut penggugat, ia telah membayar 200 juta kepada tergugat. Karena itu, dia meminta agar tergugat mengembalikan 50 juta sebagai kelebihan tersebut. Nah, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa apa yang dituntut penggugat tidak beralasan karena dia tidak pernah menerima kelebihan 50 juta tersebut. Yang dia terima adalah 150 juta. Nah, ini salah satu bentuk dari atau salah satu contoh dari exceptio pecuniae non numerate. Lalu ada exceptio litis pendentis atau unhanging bidding. Eksepsi ini adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama pada saat ini masih bergantung dengan putusan pengadilan lain. Misalnya, perkara gugatan waris di pengadilan agama yang salah satu objeknya sedang diperkarakan kepemilikannya di pengadilan negeri. Karena kepemilikan tersebut, sengketa milik tersebut berasal dari transaksi kedua dan seterusnya yang menurut hasil rapat pleno Mahkamah Agung, kalau sengketa milik dari objek yang menjadi objek perkara yang merupakan kewenangan pengadilan agama yang terjadi akibat transaksi kedua dan seterusnya, itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sehingga jika ada sengketa milik, maka harus diselesaikan di pengadilan negeri terlebih dahulu. Nah, menurut tergugat, sengketa kepemilikan salah satu objek akibat transaksi kedua ini saat ini sedang diperiksa dan sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga pengadilan agama seharusnya menunda pemeriksaan ini untuk menunggu putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan status kepemilikan salah satu objek tersebut. Lalu ada eksepsi doli mali atau exception of fraud. Eksepsi ini adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat batal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dibuat atas dasar tipu muslihat dari salah satu pihak, yaitu penggugat. Jadi, menurut tergugat, penggugat ini tidak jujur kepada tergugat pada saat pembuatan perjanjian, tidak menyampaikan kepada tergugat mengenai adanya cacat dalam barang yang akan diperjualbelikan, atau tidak menyampaikan kepada tergugat adanya kemungkinan malfungsi pada salah satu komponen dari barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Anggap misalnya mobil yang mereka mau melakukan transaksi jual beli, terhadap mobil bekas, ya. Nah, penggugat tidak menyampaikan kepada tergugat bahwa mobil ini sudah pernah turun mesin, mobil ini sudah pernah diganti beberapa komponennya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik, sehingga ada kemungkinan mobil ini nanti mengalami gangguan atau malfungsi yang di kemudian hari. Nah, itu tidak disampaikan oleh tergugat. Kemudian tergugat yang membeli mobil itu, ya, membeli mobil itu secara cicilan, tetapi setelah 1-2 bulan pemakaian, si tergugat keberatan. Loh, kenapa mobil ini tidak sesuai dengan harapan? Kenapa mobil ini cepat rusak? Kenapa mobil ini tidak dapat berfungsi dengan baik?
ternyata tergugat menemukan bahwa penggugat tidak menyampaikan kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan terhadap mobil ini terkait dengan mengganti komponen dan sebagainya yang menyebabkan mobil tidak dapat berfungsi secara maksimal. Sehingga tergugat menganggap bahwa tidak disampaikannya hal-hal tersebut. Sikap penggugat yang menutupi fakta tersebut menyebabkan kerugian pada diri tergugat, sehingga tergugat merasa tidak berkewajiban untuk melunasi sisa pembelian, sisa harga beli dari mobil dimaksud. Lalu ada exceptio firmat regulam in contrarium. Exceptio firmat regulam in contrarium, yaitu eksepsi yang diajukan tergugat dengan menunjukkan aturan hukum lain yang mengatur hal sebaliknya. Eksepsi ini disebut juga dengan exceptio probat regulam. Esensi dari eksepsi ini adalah bukan untuk membantah fakta dalam dalil penggugat, melainkan menunjukkan adanya aturan lain yang mengatur hal sebaliknya. Misalnya, bila dalam aturan A yang dipakai oleh penggugat sebagai dasar dalam gugatannya mendukung penggugat sebagai pemegang hak, namun tergugat menunjukkan aturan lain yang menyatakan sebaliknya. Bila tergugat mampu membuktikan hal tersebut, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, itulah bentuk-bentuk eksepsi, baik eksepsi prosesual maupun eksepsi material dalam perkara perdata. Eksepsi ini ada kemungkinan diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut. Nah, berikutnya akan kita bahas terkait dengan cara pemeriksaan eksepsi. Jadi, rekan-rekan sekalian, cara memeriksa eksepsi itu diatur dalam pasal 136 HIR atau 162 RBG. Nah, kita kelompokkan lagi. Eksepsi itu ada dua, ada eksepsi kewenangan, eksepsi prosesual dan ada eksepsi material. Lalu eksepsi prosesual itu ada yang terkait dengan kewenangan mengadili dan ada yang non kewenangan mengadili. Nah, secara garis besar memeriksa eksepsi kewenangan mengadili berbeda dengan eksepsi di luar kewenangan mengadili, sehingga seluruh bentuk eksepsi di luar kewenangan mengadili, baik yang dikategorikan sebagai eksepsi prosesual atau eksepsi formil maupun eksepsi material, itu merujuk pada cara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 136 HIR dan pasal 162 RBG. Pasal ini pada pokoknya menerangkan seperti ini. Perlawanan atau eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali mengenai pengadilan tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Nah, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa jika eksepsi yang diajukan tergugat merupakan eksepsi kewenangan mengadili, baik eksepsi kompetensi relatif, maka pengadilan wajib memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dalam suatu sidang insidentil. Jadi sebelum memeriksa pokok perkara, periksa dulu eksepsinya, apakah terbukti atau tidak, apakah beralasan atau tidak eksepsi tersebut. Nah, jika eksepsi kewenangan mengadili ini dianggap beralasan oleh majelis hakim, ya, oleh pengadilan dalam pemeriksaan sidang insidentil tersebut, maka pengadilan menjatuhkan putusan selah yang kemudian menjadi putusan akhir yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Jika pengadilan menganggap dirinya berwenang, maka putusan yang dijatuhkan merupakan putusan selah, menolak eksepsi tergugat dan memerintahkan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Nah, selain eksepsi tersebut, maka pengadilan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara. Artinya bahwa tidak perlu ada sidang insidentil jika eksepsinya bukan eksepsi kewenangan mengadili. Cukup diperiksa bersama-sama dalam forum pembuktian, ya, memeriksa bersama-sama dengan materi pokok perkara untuk melihat apakah eksepsi tersebut terbukti atau tidak. Misalnya eksepsi tentang obscure libel, ya, objek gugatan dianggap tidak jelas, lalu eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, menarik para pihak, harusnya menarik pihak ketiga dan sebagainya, itu bisa dibuktikan sekaligus dalam sidang pembuktian perkara untuk kemudian nanti pengadilan mengambil sikap. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pembahasan terkait dengan eksepsi secara bisa dibilang secara singkat sebenarnya, tapi insya Allah sudah merangkum jenis-jenis eksepsi yang diatur dalam
norma hukum perdata, hukum acara perdata maupun dalam doktrin-doktrin hukum acara yang berkembang. Tadi juga sudah kita jelaskan sedikit tentang replik dan duplik, lalu bagaimana jika ada rekonvensi. Mudah-mudahan episode ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan memberi wawasan baru serta pencerahan baru terkait dengan hukum acara perdata. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam The 1 Minute of Law Studies.